anggota dari kelompok 7 Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami kan kemarin sudah mengkaji tentang masalahnya Mbak ya. Nah sekarang di sini kita mau implementasi, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak. Apakah Mbak siap kita melakukan implementasi dan ngobrol-ngobrol sebentar? Siap. Nah, kalau begitu mungkin kita membutuhkan waktu beberapa menit ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti kita tanya-tanya bisa dijawab sejujur-jujurnya aja kepada kita. Nanti untuk privasi terjamin. Nanti kita juga tidak akan membocorkan untuk identitas dan juga bagian visual Mbak ya Mbak ya. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama saya akan bertanya gimana perasaan Mbaknya pada sekarang waktu saat ini, apakah merasa lebih baik atau gimana? Untuk sekarang sih aku udah merasa lebih baik, tapi aku masih nyaman untuk sendiri. Gitu. Kalau begitu apakah Mbak masih merasa rasa yang cemas berlebihan, anxiety kayak gitu, dan kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Kadang sih masih bisa ya, masih kayak gitu, tapi semua tergantung moodku sih. Baik, kalau begitu boleh nggak saya tanya kenapa sih, karena apa sih Mbak bisa merasakan itu sekarang, untuk sekarang ya, bukan waktu masa lalu kemarin? Aku tuh sekarang kayak ngerasain aku kayak nggak punya teman, kayak merasa sendiri aja, dan aku juga kadang masih susah menghandle moodku. Kayak gitu. Nah sekarang Mbak sudah merasa lebih mendingan ya tadi bilangnya ya. Nah kalau begitu apa yang Mbak lakukan sehingga Mbak bisa merasa lebih mendingan? Mbak sudah bisa cara menghandle-nya kah? Caranya bagaimana? Atau kalau belum Mbak bisa jelaskan struggle-nya ya Mbak ya? Kadang kalau aku merasa sendiri atau pas moodku berantakan, aku biasanya baca-baca buku. Kalau enggak ya aku main sama saudara-saudaraku. Jadi mainnya sama saudara ya Mbak? Sama teman enggak sih, belum mungkin karena belum terbiasa juga. Masih ada trust issue dari yang kemarin ya. Baik, bisa dideskripsikan lebih lanjut bagaimana perasaan sendirian yang Mbak rasakan itu tadi yang Mbak ceritakan kepada kami? Aku tuh rasanya kayak sendiri aja, kayak nggak enak kalau semisal aku ada masalah atau baru susah gitu, terus mau minta tolong ke teman-teman tuh kayak kurang enak. Dan aku juga terbiasanya tuh sama yang keluarga aku, kayak sepupu-sepupu aku atau yang masih keluarga aku gitulah. Terus gimana ya, kalau sama temen tuh aku nggak yang deket-deket banget ya sama kayak kalian. Aku jarang main sama kalian. Aku tuh nggak mau ngerepotin kalian, aku mending kayak kerepatan sendiri. Nanti kalau semisal aku udah benar-benar nggak bisa, baru minta tolong sama orang lain. Kayak gitu ya Mbak. Baik, kita paham ya apa yang dirasakan sama Mbak. Mungkin Mbak merasa kalau lebih baik Mbak sendiri daripada harus merepotkan orang lain seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak, kita mengerti apa yang sudah Mbak jelaskan dan kita juga mengerti apa yang Mbak rasakan ya Mbak. Di sini kami dari kelompok 7 mempunyai poster ya Mbak. Semoga poster ini membantu dan melegakan perasaan Mbak sedikit-sedikit. Nah di sini isinya mungkin bisa membantu Mbak dan kami akan membantu untuk menjelaskan juga. Menurut kami dari kelompok 7, apa yang dirasakan Mbak itu adalah suatu kesepian ya Mbak, dan poster ini akan membahas mengenai kesepian dan kesehatan mental. Nah, ini sering dialami oleh mahasiswa baru saat beradaptasi dengan lingkungan kampus ya Mbak ya. Lalu apa itu gangguan mental dan emosional? Nah, gangguan mental dan emosional adalah kondisi yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku sehari-hari ya Mbak. Ciri-cirinya kita bisa merasakan depresi, kecemasan, dan juga stres. Nah, perasaan depresi ini ada karena perasaan sedih yang berkepanjangan sehingga Mbak hilang minat. Lalu kecemasan itu perasaan khawatir berlebihan, gelisah, dan sulit tenang. Lalu untuk stres itu tekanan dari tugas juga bisa, dan tekanan dari target serta tuntutan dari orang-orang terdekat kita yang berlebihan seperti itu ya Mbak. Nah, ada beberapa penyebab kenapa kita sebagai mahasiswa itu bisa kesepian. Nah yang pertama ini pasti relate dengan Mbak karena pasti jauh dari keluarga dan teman lama ya Mbak. Untuk sepupu Mbak kan berada di kota ya, jadi agak jauh dari sini. Lalu keluarga juga berada di luar Pulau Jawa, jadi Mbak bisa rindu rumah dan juga orang-orang terdekat.
Lalu Mbak juga merasa belum punya teman dekat di kampus kan, benar kan ya Mbak ya? Sulit untuk membangun hubungan baru karena perasaan trust issue tadi. Lalu bisa karena tuntutan akademik yang tinggi seperti biasa Mbak kalau kadang bercerita dengan saya kalau Mbak tuh merasa cemas ketika mau ujian dan takut jika nilainya jelek ya Mbak ya. Lalu ada perbedaan dan lingkungan budaya, kan pasti beda ya Mbak, dari luar Jawa ke Jawa pasti budayanya juga beda, merasa tidak cocok atau merasa tidak diterima. Apalagi di kampus kan beda-beda budayanya, jadi kadang susah untuk beradaptasi dengan teman-teman sekitar ya Mbak ya. Nah, untuk dampak dari kesepian itu terhadap kesehatan mental ada berbagai macam. Dan di sini kita akan menjelaskan 6 poinnya saja. Untuk yang pertama, kecemasannya bisa meningkat, stresnya bisa berkepanjangan, gangguan tidur dan kehilangan energi. Mbak juga bercerita kan kemarin kadang susah tidur ya kalau malam. Lalu mudah sedih dan putus asa, sulit fokus belajar. Mbak juga sering bercerita kalau Mbak sering susah fokus ya Mbak ya. Lalu menarik diri dari lingkungan, ini sangat relate ya dengan Mbak. Nah, semakin tinggi tingkat kesepian, semakin besar juga resiko mengalami gangguan mental dan juga emosional. Lalu kita akan menjelaskan apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita merasakan kesepian itu tadi. Nah, kita bisa membangun koneksi baru nih Mbak, berani memulai percakapan dan ikut organisasi atau komunitas dan jalin pertemanan positif. Untuk yang kedua, kita bisa jaga komunikasi, tetap berhubungan dengan keluarga dan teman lama, bisa video call tiap Mbak merasa kangen. Lalu yang ketiga, Mbak bisa merawat diri sendiri ya. Bisa istirahat cukup, makan yang sehat, makan 3 kali sehari, berolahraga, dan juga lakukan hal yang disukai oleh Mbak sehingga Mbak bisa merasa tidak stres. Lalu ini yang paling penting nih Mbak, yang keempat itu bisa kita mengelola stres. Bisa buat jadwal biar Mbak nggak keteteran. Bisa bagi tugas menjadi bagian kecil dan jangan lupa untuk istirahat pastinya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting banget, Mbak tadi bilang kan kalau Mbak susah meminta bantuan, Mbak mending kerepotan sendiri baru meminta bantuan orang lain. Kita itu harus meminta bantuan kalau kita merasa nggak bisa Mbak, bukan berarti Mbak harus berusaha dulu, kalau nggak bisa banget baru minta orang lain kayak gitu. Jangan, kalau Mbak merasa oh iya ya aku bisa nih minta tolong saya atau minta tolong Yosi temannya satu kelas, Mbak bisa meminta bantuan, karena dengan meminta bantuan itu kita bisa mempermudah hidup dan juga kita bisa merasa tidak kesusahan dan tidak merasa sendiri, ada teman yang mau membantu seperti itu ya Mbak. Tidak ada salahnya meminta bantuan, tidak harus menghadapi semuanya sendirian gitu ya Mbak ya. Nah, kita kapan sih harus mencari bantuan profesional? Yang pertama, ketika perasaan sedih atau cemas itu berlangsung lebih dari 2 minggu dan Mbak nggak bisa menghandle-nya. Untuk yang kedua, kita sulit menjalani aktivitas sehari-hari karena terlalu kepikiran itu tadi, itu udah di fase parah banget dan kita harus mencari bantuan profesional ya Mbak ya. Lalu untuk yang ketiga, pikiran itu menyakiti diri sendiri. Setelah kita mikirin itu, kita merasa dirinya itu sakit dan merasa kayak aduh kok gini banget ya, kayak gitu, langsung menyakiti kita. Lalu merasa putus asa dan tidak berharga. Kalau sampai Mbak merasa sangat putus asa dan hidup ini tidak berharga, Mbak harus cepat mencari bantuan profesional. Dan jangan ditunda, segera cari bantuan ya Mbak. Karena Mbak harus ingat, adaptasi itu proses, bukan perlombaan. Berikan waktu untuk Mbak sendiri, rayakan setiap langkah kecil Mbak, dan Mbak tuh hebat, Mbak tuh mampu ya Mbak pastinya. Mbak tuh nggak sendirian, Mbak ada kami, ada Yosi, ada teman-teman yang lain juga. Kalau Mbak merasa tidak cocok dengan teman-teman prodi Mbak bisa mencari saya atau teman-teman prodi yang lain kayak gitu ya Mbak. Banyak kok mahasiswa lain yang merasakan hal yang sama dengan Mbak. Mbak nggak perlu takut. Kalau seumpama ada sesuatu yang terjadi bisa cerita ke aku atau ke Yosi, atau mungkin Mbak bisa datang ke bantuan ke yang lain. Nah, jadi kalau misalkan di kampus kita itu ada yang namanya fasilitas konseling. Jadi nanti Mbak akan diarahkan untuk mengisi formulir yang ada pada website Unjaya. Dan nanti juga Mbak akan diarahkan ke dosen-dosen Unjaya seperti dosen keperawatan jiwa. Jika Mbak merasa kurang berkenan atau kurang minat, Mbak bisa melakukan konseling dengan psikolog yang ada di luar Unjaya. Atau mungkin nanti psikiater ya, kalau di kampus kita itu nanti prosedur konselingnya mungkin sekitar 40-60 menit seperti itu.
Baik, terima kasih saran dari kalian sangat membantu untuk aku. Nanti kalau semisal aku tiba-tiba merasa nggak bisa menghandle lagi, mungkin saran itu sangat kepake buat aku, dan mungkin juga aku bisa konseling di kampus juga. Terima kasih. Oke, kalau begitu dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi, Mbak mengerti dan paham ya. Kalau begitu terima kasih ya Mbak sudah berminat untuk kami wawancara dan juga kami berikan sedikit edukasi mengenai kesehatan mental. Semoga Mbak merasa lebih baikan dan Mbak bisa tetap semangat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan teman-teman yang baik ya Mbak. Kalau begitu terima kasih, kami